yang sebelumnya ya, kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau itu dalam pandangan Allah sebagai manusia yang terbaik. Tapi kalau dalam pandangan dirimu sendiri, engkau itu sebagai manusia terburuk. Lalu yang ketiga ini, wa kun ma'indan nasi, dan jadilah engkau wa kun indan nasi dalam pandangan manusia rajulan minan nasi, ya, sebagai laki-laki, sebagai seseorang yang berada ya di antara manusia yang lain. Jadi kita di nasihati oleh Sayyidina Ali, kalau dalam kaitannya dengan orang lain atau dalam pandangan orang lain, kita ini hendaknya ya menjadi seseorang yang berada di antara mereka, di tengah-tengah mereka. Saya ketika membaca nasihat Sayyidina Ali ini, teringat saya ketika dulu masih di SLTA itu ya, saya dulu ya untuk SLTA itu saya sekolah di PGA Negeri Semarang. Saya itu tinggal di Pondok Torekot dulu Semarang di Jalan Sudoro 13 itu. Saya masih ingat sekali, sampai sekarang masih saya ingat betul. Teman saya itu satu pondok itu punya kaos ya. Punya kaos itu ada tulisannya itu ya mirip seperti ini, tapi dalam bahasa Inggris. Be man among men. Ya, jadilah kau itu ya orang ya di antara orang-orang yang lain. Maksudnya apa ya? Jangan merasa lebih hebat gitu. Jangan merasa lebih istimewa. Ya. Itu intinya. Ya kita itu di antara manusia yang lain itu ya sebagaimana yang lain. Sebagai manusia yang tentu saja punya hak dan kewajiban ya yang kurang lebih sama di tengah-tengah manusia itu. Dan ya itulah ajaran tentang kemanusiaan yang paling luar biasa dalam Islam itu ya, bahwa Islam itu kan memang mengajarkan sisi kemanusiaan kita itu luar biasa ya. Kita sebagai manusia ini sama ya, sebagai manusia ya, yang tentu saja punya derajat yang kurang lebih sama ya. Makanya di dalam Islam itu yang membedakan itu hanya takwanya itu kan ya, begitu ya. Ayat yang sering kita sebut-sebut itu kan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Yang digunakan itu kata saling. Saling itu kan menunjukkan level yang kurang lebih sama. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara
kalian itu adalah yang paling takwa. Nah, terkait dengan persoalan ketakwaan ini dalam ayat Al-Qur'an itu juga menarik itu. Ada ayat yang melarang kita itu untuk kita ini merasa baik, merasa suci itu tidak boleh itu. Tegas sekali. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu itu merasa dirimu itu suci, itu jangan. Ya. Merasa paling takwa itu jangan, merasa paling baik itu jangan. Ya. Jadi jangan, ya. Lalu di ayat yang terkait dengan larangan untuk kita melakukan atau menganggap diri suci itu, di bagian akhirnya huwa a'lamu biman ittaqa. Allah itu lebih tahu siapa di antara kita yang bertakwa itu. Jadi nggak boleh kita merasa paling baik, merasa paling takwa, merasa paling suci, itu tidak boleh kita. Ya, dilarang. Ya. Ya akhirnya tadi itu ujung-ujungnya kita itu ya hendaknya jangan merasa hebat, itu intinya begitu. Jangan merasa paling istimewa, itu jangan. Ya. Maka nasihat Sayyidina Ali itu tadi itu, kun indan nasi rajulan minan nasi. Jadilah kamu itu manusia, ya, sebagai ya, atau menjadi manusia sebagaimana di antara manusia yang lain pada umumnya. Ya. Jadi sekali lagi ini masih ada kaitannya juga dengan yang kemarin ya, yang kalau kita memandang diri kita sendiri itu bahkan yang paling buruk itu. Nah ini jangan merasa hebat, ya, jangan merasa hebat. Nah, ini oleh Imam Nawawi diberi syarah begini. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yakrahu, tidak suka, ya, atau benci, ya, an yara abdahu, ya, ketika melihat hambanya mutamayyizan, ya, merasa istimewa, merasa berbeda, an ghairihi, dari yang lain. Ini jadi dasarnya sekali lagi ya, Allah itu tidak suka itu kalau melihat seorang hamba kok merasa lebih hebat dari yang lain, itu tidak suka Allah. Ya. Merasa berbeda dari yang lain itu tidak suka. Merasa istimewa dari yang lain itu tidak suka Allah. Kama fil hadis, bagaimana dinyatakan di dalam sebuah hadis. Jadi sekali lagi ajaran agama kita itu memang mengajarkan jangan kita ini merasa istimewa, merasa hebat, ya, di tengah-tengah orang lain. Ya, bahwa kemudian di dalam masyarakat itu lalu kemudian ada sistem sosial tertentu yang kemudian ada struktur sosial tertentu, selama itu adil, ya, itu ya memang ya begitulah yang namanya kehidupan sosial, ya. Kalau ada orang punya kelebihan ya dilebihkan, itu biar orang lain itu loh yang melakukan itu loh. Ya. Jangan kita yang merasa hebat itu jangan gitu. Jangan kita yang merasa suci itu jangan gitu. Jangan kita yang merasa istimewa itu jangan gitu. Ya. Bahwa orang lain lalu kemudian menganggap kita kok baik lalu kita dihormati, ya silakan, itu orang lain gitu. Tapi jangan kita merasa baik.
Saya kira bisa poinnya kena ini ya poinnya ya. Saya kira bisa dibedakan ya. Adapun kalau dalam masyarakat kok lalu kemudian orang yang baik dihormati ya. Ya itu ya begitu ya. Tapi jangan kita merasa baik gitu. Ya, begitu. Itu poinnya ya. Poinnya di situ. Jadi intinya jangan kita yang merasa baik, jangan kita yang merasa istimewa. Ya, bahwa kalau dalam sistem masyarakat misalnya lalu kemudian seorang pejabat misalnya ya, lalu memang berdasarkan undang-undang lalu berhak mendapatkan ini, ya itu undang-undang yang menyatakan, bukan kok lalu kemudian dirinya yang merasa berhak itu begitu loh ya. Lalu misalnya diberi rumah dinas ya. Nah itu kan memang undang-undang yang mengatur, itu tidak masalah kalau seperti itu ya. Itu keistimewaan yang diberikan oleh ketentuan tertentu. Ya. Tapi sekali lagi jangan kita merasa istimewa ya. Misalnya kalau ada pertemuan, ada orang yang alim lalu kemudian dimanggake di depan ya. Itu biar orang lain yang manggake, jangan kemudian kita merasa alim lalu kita tiba-tiba duduk sendiri di depan, itu ya jangan gitu loh. Kira-kira begitu. Bukan berarti kok lalu kemudian kita tidak boleh mendapatkan istimewaan, tidak, boleh-boleh saja selama itu memang adil ya, dalam pengertian sesuai dengan tadi itu ya, tata cara masyarakat itu jangan kemudian lalu karpe dewe begitu ya. Begitu. Jadi yang tidak boleh ini yang merasa tadi itu merasa hebat, merasa suci, merasa paling baik ya, merasa istimewa, itu jangan ya. Nah itu. Nah, ini masih ada tambahan lagi ya. Wa kana ba'duhum, dan ada sebagian di antara manusia itu yad'u, yang berdoa bihadza doa, dengan doa ini ya. Nah, doanya ini. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya. Allahumma, wahai Allah, ij'alni, jadikanlah aku sabura, saburan ya, saburan ya. Itu orang yang tidak hanya sabar tapi banyak sabarnya ya. Ya. Jadi kita diajarkan untuk memohon kepada Allah dijadikan sebagai orang yang banyak sabarnya. Karena apa? Karena hidup di dunia ini banyak sekali cobaan ya, yang itu membutuhkan kesabaran ya. Sehingga kita mohon dijadikan Allah supaya bisa menghadapi berbagai macam cobaan itu dengan sabar ya. Ya. Sabar dan sabar ya. Makanya perintah sabar itu dalam Al-Quran itu perintahnya itu isbiru wasobiru ya. Bersabarlah dan kuatkan kesabaran ya. Makanya yang diminta itu soburon itu yang banyak sabarnya, tidak sekedar sabar tapi banyak sabarnya ya. Lalu kemudian waj'alni syakuran, waj'alni, dan jadikanlah aku wahai Allah syakuran, orang yang banyak syukurnya. Tidak hanya bersyukur tapi banyak syukurnya. Nah, ini juga sama, karena apa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Ya. Oleh karena itu harus banyak bersyukur memang. Tidak sekedar bersyukur tapi banyak bersyukur. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita yang banyak. Ya. Cobaannya banyak ya.
Apalagi nikmat itu sampai tidak terhitung, kata Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu akan menghitung nikmatku, tidak akan mungkin kamu bisa menghitungnya. Oleh karena itu ya perintahnya itu harus bersyukur dan bersyukur. Maka permintaan kita kepada Allah, waj'alni syakura. Jadi mohon diberi syukur yang banyak. Lalu yang berikutnya waj'alni fi aini shaghira. Nah ini yang apa namanya relevan dengan yang sedang kita bahas ini. Ya karena doa ini memang satu kesatuan dengan yang sebelumnya, maka yang sebelumnya juga dibahas. Tapi yang terkait dengan poin yang kita bahas ini yang bagian akhir ini. Waj'alni fi aini shaghira. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam pandangan mataku sendiri itu aku ini kecil. Ya tadi itu ya, jangan merasa besar tadi itu ya, jangan merasa hebat. Justru malahan kalau kita itu hendaknya kalau memandang diri kita tuh kecil. Ya. Tapi wa fi ayunin nasi kabiro. Tapi dalam pandangan orang lain ya, itu besar. Ya. Jadi ini menunjukkan apa namanya sebenarnya apa yang nasihatkan oleh Imam Ali ini kan sejak dari kemarin itu kan intinya supaya menjadikan kita ini tawadhu, menjadikan kita ini jangan sombong, menjadikan kita ini jangan takabur, ya, merasa hebat, merasa besar. Takabur itu kan merasa besar, ya. Sebenarnya kecil tapi merasa besar itu takabur. Ya. Nah itu. Nah di antara doa yang diajarkan tuh ini ya, untuk supaya kita itu menjadi apa namanya tawadhu itu, tidak merasa sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa istimewa itu ini ya. Waj'alni fi aini shaghira. Jadikanlah aku ini di mataku sendiri itu kecil, tidak ada apa-apanya. Ya. Nah kalau sudah begitu akan selalu tawadhu itu. Ya. Punya ilmu sekalipun juga merasa kecil. Wah saya ini belum apa-apa. Ya, punya harta merasa kecil. Saya ini tidak apa-apa. Punya kekuasaan lah tidak apa-apa. Loh, wah kecil, merasa diri kecil. Ya. Ya. Tapi ya di hadapan orang lain ya besar itu ya. Jadi orang lain menganggap besar lalu kemudian menghormati kita, persoalan lain, ya, persoalan lain. Ya. Itu efek ya dari apa namanya ya semua tindakan punya efek. Ya. Tapi, ya. Jadi sekali lagi, lalu bukan berarti tidak boleh ada pengistimewaan, ya yaitu di masyarakat itu sudah sistemnya seperti itu, sudah otomatis ya. Justru itu kita harus mengikuti apa yang ada dalam masyarakat itu. Tapi sekali lagi jangan kemudian kita yang merasa hebat lalu minta diistimewakan, bukan. Ya, kita merasa kecil bahwa orang lain kemudian melihat kita itu istimewa, lalu kemudian kita diistimewakan, ya silakan itu masyarakat yang melakukan. Dan hukum dalam masyarakat itu sudah otomatis berjalan gitu. Ya. Kalau orang baik ya dihormati, kalau orang buruk ya tidak dihormati itu ya itu terjadi di mana-mana. Oleh karena itu ya kita ikuti saja apa yang ada dalam masyarakat itu ya sebagaimana apa yang berkembang di masyarakat itu, sebagaimana masyarakat yang lain itulah yang kita lakukan. Ya, jadi pesannya sesungguhnya sekali lagi untuk menjadikan kita ini tawadhu, tidak takabur. Ya, jadi jangan merasa hebat, jangan merasa istimewa. Ya. Kita justru malah harus merasa kecil, harus merasa lemah, harus merasa tidak ada apa-apanya begitu. Ya. Bahwa orang kemudian lalu memberikan penghormatan, yaitu persoalan lain. Itu sikap yang saya kira tepat. Ya. Jangan kok merasa diistimewakan, itu jangan. Nah, itu.
Baik ya, saya kira itu Bapak dan Ibu-ibu, berarti untuk pembahasan makalah yang ke-21 dari bab sulasi sudah selesai. Mudah-mudahan pengantikannya Sayyidina Ali yang memberikan nasihat kepada kita untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, ya, menjadi manusia terburuk di hadapan kita sendiri, dan menjadi manusia pada umumnya, manusia yang lain dalam pandangan manusia yang lain, ini mudah-mudahan bisa kita internalisasikan di dalam diri kita, ya. Jadi sekali lagi ini tujuannya tidak lain adalah untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang tawadhu, ya. Jadi kemarin ya yang disampaikan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, ya, nasihat-nasihatnya itu, wah, itu luar biasa. Itu kiat dalam rangka untuk tadi itu menjadikan kita supaya tidak takabur itu. Siapa yang namanya takabur itu, masya Allah, ya, kadang-kadang menyelinap begitu saja di dalam diri kita, kadang-kadang tidak terasa, ya. Kita merasa hebat, kita merasa suci, kita merasa baik. Itu manusiawi, tapi itu tidak boleh diturutkan, ya. Nah, ini Imam Ali radhiyallahu anhu dengan nasihatnya ini memberikan kiat-kiat kepada kita agar supaya kita bisa menjadi orang yang tawadhu, tidak merasa hebat, tidak merasa besar itu, ya. Bahwa orang lalu kemudian menganggap kita baik, orang lain menganggap kita perlu dihormati, itu persoalan lain, ya, persoalan lain. Tapi sekali lagi jangan kita yang menganggap begitu. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.